Saya jelaskan sedikit ya tentang pandangan dan penilaian saya terhadap buku yang sampean tanyakan tersebut. Buku itu pernah tak baca sekitar piro ya, 2 bulan yang lalu lah. Saya pahami isinya, saya bolak-balik, lu kok malah aku bingung dewe. Senyum-senyum sendiri sambil garuk-garuk kepala lah, coba bayangin ya. Senyum-senyum dewean karo garuk-garuk kepala. Hanya sewu, karena saya bolak-balik covernya dan saya baca ulang-ulang judulnya. Iku aku malah bertanya dalam hati, iki gak salah tanggawi judul ini. Sepertinya menurut saya ini ya, terlalu pede yang nulis kitab tersebut untuk sebuah judul yang besar, yakni keabsahan nasab Ba'alawi. Kecuali harusnya dengan menggunakan tambahan versi penulis misalnya, itu beda cerita. Sebab kalau versi ilmiahnya, apalagi ini bicara masalah nasab, menurut saya gak masuk antara judul dan isinya. Nyun sewu ya, kalau sampean pengen jelas secara detail, saya sarankan coba nanti sampean baca buku ini. Nah tak terus lagi, kalau buku ini dijadikan sebagai kitab antitesis dari tesis ilmiah masalah nasab itu, menurut saya durung kelas. beda jauh. Lawang isine Masya Allah, wis penyajiannya kurang ilmiah dalam hal nasab, blunder. Bahkan nyun sewu, saya khawatir bisa menyesatkan dalam tanda kutip nih pemikiran orang-orang awam yang baca buku tersebut. Ya kecuali tadi keabsahan nasab Ba'alawi versi sopong, wah itu rada enak lah, untuk bisa difahami dari sisi isinya. Sebab saya tidak menemukan korelasi antara isi dengan judul, sehingga saya bertanya dalam hati, mosok iya sih penulis buku iki kurang memahami tentang kaidah ilmu nasab. Itu yang ada dalam benak saya pada saat itu. Nah pertanyaan ini saudaraku yang budiman sebetulnya menjadi suatu bagian penting, mengingat di samping buku tersebut tebalnya ya cukup lumayan, 500 luwih ya, 500 jutaan ya. Iya, juga judulnya terlalu hebat. Nah, dari sini itu saya merasa heran dan tidak habis pikir loh ya, kalau ada orang alim yang saya kenal masuk dalam penyambutan kata pengantarnya. Sebab saya saja ini orang yang bukan orang alim lah, setelah baca buku itu rodok geleng-geleng dasku. Melihat beberapa hal yang menurut saya itu kurang benar dan terkesan manipulatif dalam penyajian sumber referensi yang comot sana comot sini, sepotong apalagi kalau orang-orang alim sing moco, tentu mereka lebih geleng-geleng kepalanya mungkin lebih dibandingkan dengan saya. Tahu gak maksud saya ini? Ngerti gak? Alhamdulillah. Artinya gini, buku tersebut kalau menurut saya biasa-biasa, tidak ada yang istimewa. Bahkan beberapa kesalahan tertulis di sana sini. Masa sih mereka yang memberi sambutan di kata pengantarnya belum baca dulu isinya sebelum menyambut? Atau nyun sewu nggih, jangan-jangan itu iso bener iso salah. Jangan-jangan mungkin mereka terlalu percaya dari berangkat rasa husnudon. Pokoknya mah baik lah, percaya dan buku Habib beren ya. Kalau benar begini, wah ya wes pieneh kumaha atunya. Cuman sangat saya sayangkan. Sangatnya berapa kali? Sebab jika kita berbicara tentang nasab Ba'alawi, dan saya mestinya prasangka dzon itu sudah mulai dipertimbangkan lagi.
apalagi sekelas ulama. Mengingat sudah pernah ada kajian ilmiah yang menyertakan bukti yang jelas, bayinah yang nyata, dalil-dalil yang menjelaskan dari tesis tersebut bahwa ya memang nasab Ubaidillah atau Abdullah itu tidak diketemukan nyambung sampai Ahmad bin Isa. Nah, sebagai seorang ulama mestinya harus sudah mulai ikut menelusuri kajian ilmu ini. Nggih. Ya, setidak-tidaknya membuka diri lah untuk mengikuti perkembangan diskursus nasab ini. Sepakat ente ya. Nah, saudaraku yang budiman, saya merasa sedikit sekali sajian-sajian ilmiah yang ditulis di dalam isi buku Keabsahan Nasab Pahlawi tersebut yang bersinggungan langsung dengan ilmu nasab. Sebagai buku yang tebalnya lebih dari 500 halaman, piro 500 widak neman, Masya Allah, maka saya katakan nyon sewu nggih, buku tersebut kurang ilmiah yang berkaitan tentang ilmu nasab, walau yang menyambut di kata pengantarnya itu fantastis. Hebat, puluhan orang wong top kabeh. Saking hebatnya sehingga saya sempat bertanya dalam hati, ini yang bodoh saya atau penulisnya yang terlalu pintar, sehingga saking pintarnya pesan yang ingin dibangun dari penulisan judulnya isinya itu jauh panggang dari api. Yang sewu jika ditinjau dari segi ilmiah tentang ilmu nasab, saya tidak menemukan korelasi antara judul dengan isi buku tersebut. Nyon sewu nggih, apa iya sebuah buku karya setebal 500 halaman lebih fokusnya ada di kata pengantar? Tentu enggak lah ya. Tapi malah memang jadi terkesan seperti itu, seolah-olah kalau menurut candaan kawan-kawan saya ini, lagi kitab iki golek dukungan wong sing akeh-akeh atau mencari sebenar-benarnya keilmuan. Aneh ya mah. Aneh. Apalagi jika mengingat masih terdapatnya beberapa kesalahan yang menurut saya seharusnya tidak terjadi di buku sekelas 500 halaman lebih tebalnya dengan penyambutan kata pengantar yang fantastis tersebut. Betul tidak? Pada salah satunya dari kitab referensi yang diambil, yakni kitab Rosail, yang di dalamnya mengambil kalimat-kalimat dari kitab tersebut, main comot, ditulis sepotong-sepotong. Seperti tadi yang saya katakan dari awal, bahkan salah tulis. Lagi sengaja apa tidak? Bawa alam nggih. Tapi yang pasti nyon sewu, hingga saat ini tidak ada ralat dari pihak penulis, juga tidak ada ralat dari pihak penerbit. Padahal kesalahan tersebut menurut saya sangat mempengaruhi makna kalimatnya sebagai salah satu bagian tina penentuan dalam ilmu nasab. Lagi maksudnya kumaha ya, sengaja atau nabi kumaha atau memang karena manusia tempatnya salah dan lupa ya, saking banyak yang harus ditulis barangkali. Tapi jika itu yang dijadikan alasan, maka saya pun berpendapat ya wis lah, hanya penulis dan Allah lah yang tahu. Pokoknya nama panjang kalau mau dijelaskan mah ya. Saya berharap sampai nanti baca buku tersebut, selebihnya nanti boleh kita diskusikan bersama-sama agar nyambung obrolannya dan bagian-bagian mana yang perlu kita koreksi bareng-bareng. Monggo aya nama mending kene ngopi heula sok lah. Kalau banyak, Masya Allah, Allah ya Karim. Saya teruskan dikit lagi ya. Kalau membaca isi dari buku tersebut, pengambilan referensi kitab yang dijadikan rujukan, ada beberapa penjelasannya yang tidak tuntas di dalamnya, termasuk yang berkaitan dengan syarat perlunya sumber kitab sezaman atau yang mendekati zaman dalam mensikapi
syukhrah wal istifadhah nasab Ba'alawi yang sudah barang tentu tidak boleh menyelisihi kitab-kitab yang ada, kitab usul atau kitab yang terdahulu. Nah, saudaraku sekalian, yang seperti ini tidak dijelaskan secara gamblang di buku tersebut, di bait berikutnya dari kitab yang dijadikan referensi, sehingga ada kesan menyunat. Tahu menyunat nggih? Memotong. Kan ini tidak fair untuk sebuah kajian ilmu. Sehingga nyon sewu, jangan salahkan nanti kalau ada orang yang mengatakan setelah membaca kitab tersebut, dia mengatakan ini cacat ilmiah. Demikian pula dengan referensi yang ditulis dari kitab Al-Burqah dan As-Suluk dalam penyajian buku tersebut yang menurut saya aneh. Kenapa aneh? Sebab dua kitab ini bermasalah, tapi kok dijadikan rujukan, sumber referensi. Ini kan blunder. Lawang kitab yang bermasalah dijadikan rujukan untuk mengungkap satu makalah yang mungkin nyon sewu, mungkin tujuannya untuk menyelesaikan masalah. Lah malah ruwet toh. Dan yang lebih ruwet lagi menurut saya, yang lebih blunder lagi adalah ketika penulis buku Keabsahan Nasab Ba'alawi tersebut membatalkan sebagian nasab dari Duriyah Wali Songo yang ujung nasabnya itu ada pada Sayyid Soleh, dikatakan tidak terverifikasi sebagai putra Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa alasannya? Tidak adanya kitab sezaman yang menyebutkan. Dan ini dituliskan, dinukil dari pernyataan Ibnu Najjar. Piye to mas? Iki buku kelas 500 halaman lebih loh. Kata pengantarnya saja orang-orang hebat. Kok bisa-bisanya melakukan kejahatan ilmiah dalam tanda kutip nyon sewu? Kenapa saya katakan demikian? Sebab penulis menggunakan comotan-comotan yang sepotong-sepotong yang tidak dijelaskan kelanjutan dari tulisan tersebut. Padahal kalau kita nukil dari kitab Mukhtasar fi Ulumuddin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang juga dijadikan acuan dari Ibnu Najjar itu sendiri, jelas bahwa Sayyid Soleh adalah putra Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ke-11, terverifikasi berdasarkan kitab sezaman tersebut. Iya toh, Masya Allah, Allah ya Karim. Kadang saya bertanya dalam hati, apa sih maksud buku ini diterbitkan? Ilmiahnya biasa-biasa, kelasnya apa ya, kelas apa ya guys? Kayak enak diomong lah ya, wes pokoknya ini lah ya. Kalau dikatakan buku ini sebagai jawaban atas pertanyaan Keabsahan Nasab Ba'alawi, saya mah angkat tangan. Isinya aja mboh ora karuan menurut saya ini. Lawang narasi kok, cerita-cerita yang diuraikan secara kurang ilmiah. Apa ya? Semacam penggiringan opini yang mengajak pembacanya untuk percaya terhadap keabsahan nasab mereka berdasarkan cerita banyak orang, berdasarkan banyaknya orang yang mendukung. Lagi kitab ini Arab golek dukungan, apa Arab bicara tentang ilmu nasab? Yang saya bu, wis jan angel tenan iki bro. Wis ngene ya, wis ya, sudah ya. Nah, nanti kita teruskan lagi lah ya. Pokoknya gini aja. Selebihnya tentang pendapat para masyayikh guru-guru kita seperti Mbah Nawawi, Mbah Hashim dan lain-lain terhadap Ba'alawi nanti bisa dilihat di video yang kemarin. Apa judulnya? Apa judulnya? Ba'alawi dalam pandangan apa? Para masyayikh ya, masa lalu dan masa kini. Kurang lebih begitulah. Nanti sampean cari ya. Nanti sama admin coba kamu sisipkan di kolom komentar. Ya kalau obrolan ini diupload loh ya. Cuman mohon maaf sebelum saya tutup, saya berpesan kepada Majelis Ulama Indonesia untuk ikut juga
membaca buku Keabsa Nasab Pahlawi ini, berikut membuka referensi kitab-kitabnya yang pernah kita sajikan bersama, yakni abad ketiga sampai dengan abad ke-9 tentang kitab-kitab nasab tersebut. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik.